Hey boy, kembali lagi bersama RNH. Kali ini RNH akan membawakan alur cerita film yang berjudul Thor: Love and Thunder. Film ini dirilis pada tahun 2022 dan pada film ini akan mengisahkan Thor yang berjuang melawan kejahatan yang menyerang kota Asgard dengan tambahan cerita cintanya bersama Jane Foster. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke lokasi film Thor: Love and Thunder. Cerita diawali dengan penampakan sesosok makhluk hidup di tengah gurun yang tandus bersama seorang anaknya. Terlihat dia berdoa kepada sang dewa untuk meminta pertolongan. Namun sayang, sampai sang anak meninggal bantuan pun tak kunjung tiba. Tak lama berselang terdengar suara bisikan yang menuntun si pria asing tersebut ke sebuah tempat yang ternyata itu adalah alam dewa. Dan diketahuilah bahwa pria tersebut bernama Gorr. Dia merupakan makhluk terakhir yang berhasil selamat dari kaumnya yang dilanda kekeringan. Dan dewa yang ada di depannya merupakan dewa kepercayaan yang mereka sembah. Gorr mengira bahwa kedatangannya ke alam tersebut untuk dibawa ke alam keabadian. Namun ternyata sang dewa tidak peduli akan umat yang menyembahnya. Dengan rasa kekecewaan yang mendalam terhadap sang dewa, Gorr pun berontak. Dengan bisikan dari pedang Necrosword, sang dewa pun tewas tertusuk tepat di tenggorokannya. Sekedar informasi, pedang Necrosword merupakan pedang terkutuk yang dapat membunuh para dewa. Dan inilah film Thor: Love and Thunder. Di sebuah galaksi, Korg sedang berdongeng di depan penduduk desa. Kisah tentang Thor, God of Thunder. Thor yang dilatih sejak kecil hingga besar untuk menolong yang lemah. Namun suatu ketika, Thor jatuh cinta kepada gadis bumi bernama Jane Foster. Namun hubungan mereka pun harus kandas dan ditambah lagi, Thor pun kehilangan orang-orang yang disayanginya. Thor pun larut dalam kesedihan berkepanjangan. Lambat laun tubuhnya pun bertambah gemuk. Lalu suatu ketika, Thor pun bergabung dan ikut berpetualang bersama para Guardian Galaksi. Hari berganti, Thor pun mulai berlatih kembali untuk mendapatkan penampilan puncaknya. Thor pun kini masih belum dapat melupakan rasa kehilangannya. Dan dia memutuskan untuk duduk dengan tenang di bawah pohon sampai ada permintaan pertolongan kepadanya. Tak lama setelah dongeng berakhir, panggilan permintaan bantuan pun datang. Dan Thor bergegas pergi ke lokasi peperangan. Di sana, Raja Yakan meminta kepada Thor untuk merebut tempat suci yang telah direbut pasukan musuh. Perang yang awalnya diungguli oleh pasukan musuh kini pun berbalik. Dengan sangat cepat, Thor menghajar habis seluruh pasukan musuh sampai-sampai tempat suci itu pun hancur. Di lain galaksi, ada Jane Foster yang sedang melakukan medical check up. Dan diketahuilah kalau saat ini dia sedang menderita penyakit kanker stadium 4. Di sana, dia sedang menjalani kemoterapi untuk mengurangi rasa sakitnya tersebut. Namun ternyata, penyakitnya itu tidak menyurutkan semangat Jane dalam bekerja. Dia malah ingin cepat pulang dari rumah sakit dan segera kembali ke lab untuk mencoba beberapa ide gilanya. Setibanya dia di lab, hasil penelitian membuktikan bahwa kemoterapi tidak lagi berpengaruh terhadap penyakitnya itu. Namun Jane Foster tidak menyerah begitu saja. Dan pada akhirnya, dia menemukan sebuah buku mitologi Viking yang mana di dalam buku tersebut mengatakan bahwa palu Mjolnir milik Thor dapat meningkatkan stamina, energi, dan menjadikan penggunanya sangat sehat. Dan hal itu membuat Jane Foster tertarik untuk berkunjung ke kota New Asgard untuk mencari palu Mjolnir milik Thor yang tersimpan di museum. Di kota Asgard, terlihat banyak sekali pengunjung di sana. Dibuktikan dengan banyaknya kapal pesiar mewah berukuran besar terparkir di pelabuhan kota. Hal tersebut dikarenakan banyak pelancong yang berminat untuk melihat peradaban kota Asgard yang unik dengan teknologi yang tidak pernah ada di bumi sebelumnya. Di sana, para turis juga dihibur dengan berbagai pertunjukan drama. Setibanya Jane Foster di depan palu Mjolnir, terlihat bahwa palu itu bergetar dan langit pun menjadi bendung seketika, yang menandakan bahwa ada chemistry di antara mereka berdua. Scene berpindah ke Thor.
Setelah peperangan usai, Raja Yakan pun memberikan hadiah kepada Thor 2 buah ekor kambing raksasa, yang mana membuat Thor sangat senang. Namun ketika kambing masuk ke dalam pesawat, hal tersebut membuat Nebula pusing dan ingin menembaknya. Lalu tiba-tiba datang notifikasi panggilan bantuan, yang mana telah terjadi pembantaian dewa di berbagai galaksi. Salah satunya ada permintaan pertolongan dari pejuang wanita Asgard, yaitu Lady Sif. Kemudian, Thor dan Star-Lord pun berpisah untuk membantu perdamaian antar galaksi. Dan Star-Lord pun berpesan kepada Thor, jika kau tersesat, pandanglah mata orang yang kau cintai, dan mereka akan mengatakan siapa dirimu sebenarnya. Lalu Thor pun pergi melintasi galaksi menggunakan kekuatan dari Stormbreaker. Setibanya Thor di galaksi di bawah perlindungan Dewa Valigar, dia disambut dengan pemandangan yang memilukan. Sang dewa telah tumbang dan Lady Sif terluka parah. Menurut keterangan Lady Sif, pelaku kerusuhan ini adalah sang jagal para dewa, dan Asgard adalah target selanjutnya. Di lain tempat, Gorr sang jagal para dewa telah tiba di tanah Asgard. Dia mulai menyebarkan bayangan ke seluruh kota, dan perlahan bayangan itu berubah menjadi monster ganas yang memporak-porandakan seluruh kota. Dengan seketika, Thor pun tiba di sana, serta dia membantu para Valkyrie membereskan seluruh kekacauan. Namun ada satu hal yang menarik perhatian Thor, yaitu palu Mjolnir yang dulu telah hancur kini dapat berfungsi kembali. Namun, palu tersebut telah menemukan pemilik barunya, tak lain dan tak bukan yaitu Jane Foster. Sontak saja, hal tersebut membuat Thor terdiam dan membisu ketika mengetahui bahwa sang mantanlah yang menggunakan palu Mjolnir tersebut. Dan flashback pun terjadi. Diceritakan kisah cinta Thor bersama Jane Foster dulu. Meskipun mereka dilahirkan di dunia yang berbeda, tapi mereka tetap menjadi pasangan yang serasi. Suatu ketika, Thor dan Jane mulai memikirkan masa depan. Semakin besar rasa cinta mereka, semakin besar pula rasa takut akan kehilangan. Jadi, Thor mulai mencari kesibukan dengan menyelamatkan manusia, sedangkan Jane mencari kesibukan sebagai seorang ilmuwan. Dan hal tersebut seperti membangun tembok besar di antara hubungan mereka berdua. Dan akhirnya jarak antara mereka pun semakin jauh. Hingga pada akhirnya Jane Foster pun memutuskan untuk menulis sepucuk surat untuk Thor dan hubungan mereka pun berakhir. Kemudian scene kembali ke masa kini. Thor pun melihat seseorang yang berjalan ke arahnya. Dan itu adalah Gorr, sang jagal para dewa. Setelah pertukaran beberapa skill dan ulti dari kedua belah pihak, Gorr pun berhasil dipukul mundur. Karena dirasa dirinya tidak dapat mengalahkan Thor, dia pun menculik anak-anak penduduk Asgard dan dijadikan sebagai sandera, dan Gorr pun menghilang. Lalu Thor dan Jane Foster pun kembali bertemu. Terlihat mereka berdua sangat canggung dengan pertemuan itu. Suatu ketika, Thor mencoba memanggil mantan palunya, yaitu Mjolnir. Namun bukannya palu Mjolnir yang datang, malah Stormbreaker yang mendekat seakan-akan dia cemburu kepada Mjolnir. Setelah itu, Axel yang merupakan anak dari Heimdall, sang penjaga gerbang Asgard dulu berhasil menghubungi Thor menggunakan mata gaibnya. Hal tersebut membuat bayangan Thor dapat datang ke lokasi anak-anak untuk sementara waktu. Karena musuh yang mereka lawan cukup kuat dan berbahaya, serta memiliki pedang Necrosword yang dapat membunuh dewa, Thor pun memutuskan untuk mengumpulkan dan merekrut pasukan di kota Omnipotence. Itu adalah kota para dewa terkuat di alam semesta. Di sela-sela mereka melakukan persiapan, Thor kembali melihat palu Mjolnir yang tergeletak di atas tong. Lalu tiba-tiba Stormbreaker pun datang, yang menunjukkan bahwa dia cemburu dengan mantan palu Thor itu. Di lain tempat, kita diperlihatkan Jane Foster tanpa kekuatannya. Tampak wajah pucat Jane Foster yang merupakan efek dari penyakit kanker stadium 4-nya itu. Dan dapat kita simpulkan kalau kekuatan palu Mjolnir tersebut tidak menyembuhkan penyakit Jane secara permanen. Hari keberangkatan pun tiba. Thor dan pasukannya berangkat menggunakan kapal yang ditarik oleh 2 ekor kambing dengan melintasi Rainbow Bridge buatan Bifrost milik Stormbreaker. Hingga pada akhirnya mereka pun sampai di kota Omnipotence. Sebelum memasuki ruang pertemuan, mereka pun memakai jubah untuk menutupi penyamaran mereka. Di dalam ruangan, para dewa pun telah berkumpul dan menunggu kedatangan Zeus, dewa tertua dan dewa yang paling bijaksana. Thor sangat mengagumi dewa Zeus.
Karena Thor sangat berisik saat Zeus sedang memberikan kata sambutan, Thor pun dipanggil naik ke atas panggung. Di sana, Thor memberitahukan hajat kedatangannya ke sana. Thor berkata bahwa dia ingin mengumpulkan pasukan untuk mengalahkan sang jagal para dewa. Namun Zeus pun menolak. Tentu saja, hal tersebut membuat perselisihan di antara mereka berdua. Lalu Zeus pun menjentikkan jarinya untuk membuka penyamaran orang yang ada di depannya itu. Namun sayang jentikannya itu terlalu kuat hingga melepaskan seluruh baju milik Thor. Di lain sisi, Valkyrie, Jane, dan Krok bersiap siaga apabila terjadi pertempuran. Lalu Zeus pun menyampaikan alasan kenapa dia menolak untuk melawan Gorr. Hal tersebut karena Gorr memiliki pedang Necrosword. Dan menurut Zeus, lebih baik tetap tinggal di kota Omnipotence karena Gorr tidak mungkin dapat menemukan tempat ini. Lalu Zeus berniat untuk menahan Thor agar Gorr sang penjagal tidak dapat memanfaatkan Thor untuk menemukan kota ini. Dirasa situasi mulai memanas, Jane, Valkyrie, dan Krok pun beraksi. Dengan segera mereka pun membantai para penjaga yang ada di sana. Zeus yang murka pun melancarkan serangan menggunakan kekuatan Thunderbolt hingga membuat Krok terjatuh dan dia pun runtuh. Lalu Zeus pun melancarkan serangannya lagi ke arah Thor. Namun Thor mampu menangkap Thunderbolt serta membalikannya ke arah Zeus dan Zeus pun jatuh. Dengan cepat Thor pun melangkah ke arah tumpukan batu Korg untuk memberikan kata perpisahan. Namun di sana dia menemukan wajah Korg yang masih hidup. Ternyata kelemahan bangsa Korg ada di mukanya. Jadi dia tidak akan mati jika bukan mukanya yang hancur. Lalu Korg pun bersiul untuk memanggil para kambing. Dan dengan cepat Valkyrie melompat untuk mengambil Thunderbolt dan mereka semua bergerak pergi meninggalkan kota Omnipotence. Hari berganti esok pun tiba. Bayangan Thor kembali ke penjara para anak-anak dan memberikan sedikit motivasi agar mereka tetap tenang di sana. Selama di perjalanan menuju dunia bayangan milik Gorr, Thor pun mulai memberanikan diri untuk berkata jujur kepada Jane bahwa dia ingin kembali hidup bersama. Namun jawaban Jane membuat Thor terkejut. Jane mengatakan kalau dia saat ini sedang mengidap penyakit kanker dan itu cukup parah. Dan Thor tetap memberikan semangat kepada Jane dan mereka pun bercumbu di atas sana. Setibanya mereka di dunia bayangan, seluruh warna pun menghilang. Di sana, mereka menemukan penjara para anak dalam kondisi kosong. Jadi mereka mencoba berkeliling untuk mengecek lokasi di sekitar. Lalu Jane Foster pun menemukan sebuah gambar yang mana terungkap bahwa Gorr saat ini mengincar Stormbreaker untuk membuka gerbang menuju Eternity. Dengan cepat, Jane berlari ke arah Stormbreaker dan melemparnya sejauh mungkin. Lalu Gorr pun keluar dan mengikat mereka bertiga menggunakan kekuatan bayangannya. Di sana, Gorr menyadari kalau Jane sedang sakit dan mengatakan kepada Thor kalau Jane akan segera mati. Di sana juga terungkap bahwa Gorr memiliki dendam kepada para dewa karena para dewa di dunia ini hanya bersenang-senang dan tidak membantu para pengikutnya saat sedang dibutuhkan. Lalu Thor pun memanggil Stormbreaker di saat mereka sedang terdesak dan pertempuran sengit pun terjadi. Valkyrie sempat menusukkan Thunderbolt ke arah Gorr. Namun pada akhirnya Valkyrie pun terluka oleh pedang Necrosword. Kemudian Thor memutuskan untuk membawa pasukannya kembali ke bumi. Namun sayang, saat detik-detik teleportasi, Gorr datang dan berhasil merebut Stormbreaker dari tangan Thor. Setibanya di bumi, Jane Foster kembali ke wujud nyatanya tanpa kekuatan palu Mjolnir. Di rumah sakit, Jane pun dirawat dan kondisinya pun semakin bertambah parah. Hal tersebut dikarenakan saat Jane menggunakan kekuatan dari palu Mjolnir, tenaga Jane pun terkuras habis dan tidak memiliki tenaga cadangan untuk melawan penyakitnya itu. Jadi, Thor memutuskan untuk pergi ke gerbang Eternity sendirian, tanpa bantuan dari Jane. Karena jika Jane menggunakan kekuatan palu Mjolnir lagi, itu dapat mengurangi masa hidupnya, dan Thor tidak ingin itu terjadi. Di luar rumah sakit, Thor berpisah dengan Valkyrie. Valkyrie tidak dapat ikut bersama Thor karena satu ginjalnya hilang akibat tusukan pedang Necrosword. Jadi rencana Thor adalah menghalangi niat Gorr ke Eternity dan menghancurkan pedang Necrosword. Di lain tempat, Gorr sedang berusaha membuka gerbang menuju Eternity. Perlahan tapi pasti, pintu gerbang mulai disinari oleh kekuatan Bifrost milik Stormbreaker. Lalu, Thor pun tiba di sana. Dia berhasil menyelamatkan anak-anak dari ancaman reruntuhan. Dan Thor membagi kekuatan supernya kepada seluruh anak agar dapat melawan pasukan monster bayangan milik Gorr sang jagal para dewa.
pertempuran epik pun terjadi. Dengan mudahnya anak-anak ini mengalahkan monster-monster ganas itu. Di lain tempat, Jane Foster merasakan panggilan palu Mjolnir untuk datang membantu Thor melawan Gorr. Dan benar saja, di saat Thor hendak ditusuk pedang Necrosword, Jane Foster datang membantu. Dan Jane Foster pun mengalihkan perhatian Gorr kepadanya. Sementara itu, Thor berusaha untuk mengambil kembali Stormbreaker miliknya. Dan dia pun berhasil. Namun pintu menuju Eternity telah terbuka. Untuk mengamankan para anak, Thor memberikan Stormbreaker kepada Axel untuk membawa seluruh anak kembali ke kota Asgard. Lalu, Thor kembali membantu Jane Foster untuk melawan Gorr. Dengan kekuatan palu Mjolnir, Jane Foster melempar palu itu tepat di pedang Necrosword hingga hancur, serta menahan pecahan pedang ke dalam palunya. Dan boom! Dengan tenaga yang tersisa, Jane Foster berhasil menghancurkan pedang Necrosword sampai menjadi abu. Saat Thor sedang teralihkan dengan Jane yang melemah, secara diam-diam, Gorr pun masuk ke dalam gerbang Eternity. Dan tiba-tiba lokasi pun berpindah ke dalam Eternity. Di sana, Gorr mulai membuat permintaan di depan Eternity. Namun Thor menghentikannya dan mengatakan bahwa jangan membuat permintaan yang salah, karena ada yang lebih penting dari membunuh para dewa, yaitu cinta. Lalu Thor pun berbalik dan pergi ke arah Jane untuk menikmati detik-detik terakhir bersamanya. Hal itu membuat Gorr pun sadar, dan sepertinya saat pedang Necrosword hancur, pengaruh buruk dari pedang telah hilang dan membuat Gorr dapat berpikir dengan jernih. Jadi, Gorr membuat permintaan untuk menghidupkan kembali anak perempuan tercintanya. Tanpa kekuatan pedangnya itu, Gorr pun sekarat hingga meninggal. Di lain tempat, Jane yang sekarat pun membuat permintaan kepada Thor untuk membuka hatinya, dan Jane pun menghilang menjadi serpihan cahaya. Lalu, Gorr membuat permintaan terakhir kepada Thor untuk melindungi putri sematawayangnya. Setelah semua yang terjadi, anak-anak telah kembali ke kota Asgard dengan selamat, dan anak-anak tersebut pun dilatih langsung oleh Valkyrie agar dapat melindungi kota Asgard di masa depan. Sedangkan Korg telah menemukan pasangan hidupnya dan mulai merencanakan masa depannya sendiri. Dan Thor mulai membuka lembaran hidup barunya sebagai seorang ayah. Dan sepertinya sang anak yang bernama Love ini memiliki kekuatan yang dapat mengeluarkan laser dari matanya. Dan Thor mengajak sang anak bertarung di berbagai tempat untuk membela kebenaran. Dan mereka dijuluki Love and Thunder. Pada post-credit film ini, terlihat Zeus masih selamat setelah tubuhnya tertusuk Thunderbolt. Diketahui juga bahwa Zeus sangat membenci Thor dan memerintahkan anaknya yang bernama Hercules untuk membalas perbuatan Thor. Lalu juga ada Jane Foster yang ternyata telah sampai di tanah Valhalla, tanah para pejuang Asgard yang telah gugur. Di sana dia disambut oleh Heimdall dan menjadikan bagian dari para dewa. Dan film pun bersambung. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah, jangan membuat keputusan dikala emosi menyelubungi hati, tapi buatlah keputusan dengan hati yang penuh cinta. See you the next time video and goodbye.